Baik, hari ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang pengantar ya, pengantar dari Big Data itu sendiri ya, dan bagaimana konsep daripada Big Data ini nanti diterapkan dalam hal untuk pengambilan keputusan ya, jadi untuk analisis dan dalam pengambilan keputusan. Nah, Anda bisa perhatikan di bagian layar, saya akan share presentasi atau PowerPoint untuk materi hari ini. Ya, jadi mata kuliah kita namanya adalah Big Data, di mana nanti di mata kuliah ini kita akan belajar tentang bagaimana mendapatkan pengetahuan atau melakukan analisis ya untuk mendapatkan knowledge atau pengetahuan dari kumpulan data atau volume data yang sangat besar. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan terlebih dahulu membicarakan mengenai perkuliahan kita ya. Nah, untuk syarat dari mata kuliah Big Data ini adalah sudah mengambil sistem basis database ya atau sistem basis data. Kemudian data warehouse ya, ini sebagai syarat untuk mengikuti perkuliahan ini karena ini adalah lanjutan dari sistem basis data dan data warehousing. Kemudian untuk penilaian saya akan memberikan beberapa kriteria untuk mendapatkan nilai akhir, yaitu yang pertama ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester ini nanti kita laksanakan di pertemuan ke-8. Jadi di pertemuan 1 sampai dengan 7 itu nanti kita akan melaksanakan perkuliahan. Kemudian di pertemuan 9 sampai 15 kita akan melaksanakan perkuliahan UAS. Dan diakhiri di pertemuan 16 nanti ujian akhir semester. Ya, bobotnya adalah 40%. Sehingga nanti nilai akhirnya itu 100%. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan nilai akhir yang final ya, optimal, itu Anda harus mengerjakan ujian tengah semester, kemudian tugas terstruktur, ya ini 20%, kemudian ujian akhir semester, ya jadi bobotnya di global adalah 100%. Nah, kemudian untuk rank nilai, nah ini kalau presensi kehadiran Anda disiapkan nanti kurang dari 50, ya artinya Anda hadir di bawah 8 kali kehadiran, maka otomatis nilainya akan tertahan ya, nilainya akan R. Nah, ini adalah nilai untuk remedi, artinya Anda harus mengikuti remedial untuk bisa mendapatkan nilai akhirnya. Nah, untuk rank nilainya ya seperti ini, 50 sampai 59D, 60 sampai 65C, 66 sampai 71BC, 72 sampai 76B, 77 sampai 85AB, 86 sampai 100 nilainya A. Nah, untuk pelaksanaan perkuliahan tadi sudah disebutkan di pertemuan 17 ya, 1 sampai 7 adalah materi kuliah. Kemudian di pertemuan 8 ujian tengah semester, di pertemuan 9 sampai 15 materi kuliah, di pertemuan 16 ujian akhir semester. Untuk presensi kehadiran minimal adalah 75% ya untuk bisa mengikuti UAS ya. Nah, untuk mendapatkan nilai, ringnya harus di atas 50%. Kalau di bawah 50% berarti mengulang kuliah atau remedial. Nah, untuk presensi antara 50 sampai 75% itu ada tugas tambahan ya, karena di bawah 75 ini berarti nilai presensi Anda kurang. Nanti silakan bisa menghubungi saya selaku dosen pengampu. Nah, ini 2 buku ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk perkuliahan Big Data. Nah, ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas ya, atau silabusnya. Jadi yang pertama nanti tentang pengantar dan konsep dari Big Data. Kemudian yang kedua dasar-dasar dari Big Data. Lalu model data. Kemudian nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya manajemen NoSQL. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pola dari Big Data itu seperti apa ya, kemudian akuisisi data itu cara mendapatkan data yang terkumpul kemudian dipakai untuk analisis yang ukurannya atau volumenya sangat besar. Kemudian tentang Big Data Storage ya, ini adalah media penyimpanan Big Data secara khusus ya, karena ukuran datanya besar maka storage-nya juga khusus.
Kemudian ada Hadoop dan Hadoop Arsitektur. Ini adalah salah satu layanan yang bisa digunakan, aplikasi yang bisa digunakan untuk manajemen big data, ya. Nah, kemudian di tahap berikutnya, setelah kita mengenal data yang berukuran besar ini, ya, atau big data ini, kemudian kita melakukan analisis, ya, yaitu analisis big data, kemudian analisis batch, lalu analisis real time. Dan yang terakhir adalah memvisualisasikan data. Jadi bagaimana data yang dihasilkan dari hasil analisis, nanti kita visualisasikan, ya, kita tampilkan. Nah, mengapa sih kita belajar analisis big data? Jadi pemanfaatan data yang volumenya sangat besar, itu ya. Artinya bahwa sumber data baru itu selalu tersedia dan selalu bertambah. Ya, terus bertambah. Jadi data itu lama-kelamaan akan menjadi sangat besar volumenya. Nah, sehingga dengan data yang besar ini ada satu peluang, ya, peluang untuk bisa melakukan analisis data secara canggih, karena sudah ada beberapa metode untuk analisis data. Misalnya dengan menerapkan pembelajaran mesin, ya, atau disebut dengan machine learning. Nah, nanti di machine learning ini komputer bisa belajar, ya, berdasarkan data yang ada di dalam big data. Nah, nanti hasil belajar yang ada di dalam big data itu dianalisis, kemudian akan digunakan untuk mendukung, ya, pengambilan keputusan bisnis di dalam perusahaan. Nah, jadi keputusan bisnis itu juga didasarkan atas data, ya, dan informasi yang tersimpan di dalam big data. Di sana sebenarnya bisa digali, ya, banyak peluang berupa knowledge atau pengetahuan tentang data-data tersebut, ya. Misalnya untuk prediksi, ya, misalnya untuk estimasi, kemudian untuk pengelompokan, ya, klasifikasi, kemudian clustering, dan untuk hal-hal yang lainnya yang nanti akan sangat mendukung yang namanya adalah business intelligence dan data science. Ya, jadi business intelligence di sini ini adalah sebuah metode, gitu ya, sebuah cara bagaimana suatu bisnis ini bisa cerdas. Artinya dengan memanfaatkan data yang ada diolah sehingga bisnis yang berjalan ini bisa dikatakan bisnis yang basisnya adalah dari kecerdasan mesin atau dari pengolahan yang dilakukan oleh machine learning, gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga data science. Nah, data science ini adalah ilmu tentang data. Nah, melalui data science inilah nanti akan didapatkan eksplorasi, ya. Jadi banyak hal akan didapatkan di sini, dieksplorasi, sehingga nanti pengetahuan-pengetahuan baru akan muncul dari kumpulan-kumpulan data yang ada. Misalnya pola bahwa produk tertentu itu laris di pasaran, ya. Kemudian misalnya katakan ada peningkatan penjualan, ya, pada periode tertentu, misalnya, gitu ya. Kalau di Indonesia ada peningkatan penjualan dari perusahaan retail itu kalau mendekati Lebaran dan mendekati tahun baru, misalnya seperti itu. Nah, ini pola-pola ini bisa dipelajari, ya, berdasarkan data yang tersimpan di dalam big data yang nanti dimanfaatkan untuk analisis di data science dan untuk mendukung business intelligence. Nah, jadi kalau kita lihat antara business intelligence dan data science sebenarnya ada sedikit perbedaan, ya. Jadi pendekatan analitik yang digunakan. Jadi dua-duanya ini menggunakan pendekatan analitik, ya. Ini secara sumbu X, ya. Ini adalah waktunya. Jadi pendekatan analitik ini bisa dilihat dari kurun waktu tertentu. Kemudian yang sumbu Y-nya ini adalah proses explanatory, ya. Jadi melakukan penelitian, melakukan eksplorasi, ya, terhadap data-data tersebut, ya. Nah, di sini di batasan yang pertama ini adalah business intelligence, ya. Kemudian yang lebih luas lagi adalah mengenai data science. Jadi business intelligence ini adalah bagian, ya, dari data science, karena business intelligence memanfaatkan ilmu tentang data. Nah, untuk business intelligence ini, ya, tipikal dan teknik yang terkait dengan data yang nanti akan diolah, ya, biasanya di sini untuk membuat bentuk laporan yang sifatnya standar, kemudian dashboard, ya, menampilkan visualisasi data dan angka-angka,
kemudian ada notifikasi atau alert, ya. Lalu proses query, yaitu memanggil data atau membaca data. Kemudian data-datanya juga tersifat terstruktur gini ya, di sini ya. Nah, kemudian sedikit jenis dari sumber yang berbeda, artinya hanya di bagian tertentu di perusahaan. Tapi kalau data science ini bisa lebih luas lagi begitu ya. Jadi datasetnya ini terbatas, ya, tidak terlalu besar, karena hanya ada di satu perusahaan. Jadi analisisnya hanya ada di satu enterprise atau di satu perusahaan, gitu ya. Nah, pertanyaan umum apa yang biasa digunakan terkait dengan business intelligence, ya, kaitannya dengan bisnis, ya. Misalnya adalah apa yang terjadi pada 3 bulan terakhir. Jadi di 3 bulan terakhir ini informasi terkait dengan bisnis, ya, berdasarkan data yang disimpan di dalam database perusahaan, ya, itu apa yang terjadi, apakah di 3 bulan ini ada peningkatan penjualan, ataukah ada produk-produk yang tidak laku, atau produk-produk tertentu cukup tinggi penjualannya di kota tertentu, misalnya seperti itu. Nah, ini di business intelligence. Yang kedua, berapa banyak item barang tertentu yang terjual, ini ya, contohnya seperti itu, ya. Jadi item-item ini bisa dianalisis dalam 3 bulan berapa jumlah yang terjual. Nah, akan berbeda dengan data science. Tipikal teknis dan tipe datanya yaitu untuk optimasi, yaitu untuk pemodelan prediksi, untuk peramalan, ya, atau forecasting. Jadi mengestimasi ke depan, ya, misalnya dari 1 tahun ini ada kumpulan data, bulan depan atau bulan berikutnya bisa diestimasi, diperkirakan gitu ya. Kira-kira akan seperti apa penjualannya misalnya. Ya, misalnya produk ini akan semakin laku atau stabil, ya, atau justru menurun misalnya seperti itu. Nah, ini untuk pemodelan prediksi dan peramalan. Kemudian juga untuk analisis statistik, ya. Jadi untuk melihat statistik dari data, ya, semua transaksi bisa ditampilkan, laporan statistik dari penjualan, ya, persediaan, kemudian produksi, ya, bisa ditampilkan. Kemudian datanya terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi banyak jenis sumber yang berbeda-beda. Artinya tidak bersumber hanya dalam satu bisnis saja. Tapi bisa sumbernya itu dari beberapa bisnis, ya, atau bisa juga dari eksternal, ya, data-data eksternal dari aplikasi eksternal itu sangat mungkin untuk bisa didapatkan di dalam data science ini, ya. Datasetnya akan lebih besar dibandingkan dengan business intelligence, ya. Nah, pertanyaan yang terkait dengan data science ini biasanya adalah tentang estimasi ke depan, gitu ya. Misalnya apa skenario yang optimal untuk bisnis Anda ke depan, ya, apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, ini berarti estimasi dan prediksi, ya, atau peramalan, ya, forecasting terhadap apa yang akan terjadi di depan. Nah, bagaimana jika tren ini terus berlanjut? Ya, artinya kalau tren ini terus gitu ya, berarti ada banyak permintaan pasar gitu ya, produknya laku. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk perusahaan? Ya, nah, apakah akan meningkatkan jumlah atau kuantitas produknya gitu ya, meningkatkan jumlah produksinya dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga untuk menjawab kenapa kok sampai ini terjadi. Nah, ini dari data ini nanti bisa dianalisis. Nah, kemudian big data ini digunakan, ya, masih di awal abad 2021, ya. Jadi di abad 2021 ini sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon, LinkedIn, Facebook, Twitter itu sangat didukung oleh adanya big data ini. Datanya sangat besar, bisa dimanfaatkan di berbagai bidang, ya. Jadi bidang-bidang ini juga bisa memanfaatkan big data, ya, seperti medis, ya, kemudian industrial, ya, kemudian bidang ekonomi gitu ya, dan bidang-bidang perbankan ini bisa memanfaatkan data-data nasabah misalnya begitu untuk analisis pinjaman, untuk analisis kredit, untuk analisis tabungan, deposito dan sebagainya. Nah, analisis dari big data ini nanti akan menggunakan mesin learning, ya, untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi mesin learning ini adalah sebuah program gitu ya, berupa algoritma atau bisa berupa modul pada aplikasi tertentu, ya, misalnya di RapidMiner, kemudian di aplikasi WK, ya, kemudian di Orange, ya.
Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk bisa melakukan analisis ya menggunakan machine learning. Nah, kalau dilihat dari sejarah singkatnya Big Data, itu diawali dari yang pertama adalah di tahun 98, yaitu oleh Google di bulan September 1998 ya. Kemudian di tahun 2001 ada Wikipedia, ini tepatnya di bulan Januari 2001. Kemudian ada Gmail ya, muncul dari produknya Google, ini tahun 2004. Kemudian ada YouTube di tahun 2005 ya. Kemudian ada Twitter di 2006. Dan Facebook ya. Jadi Facebook dan Twitter ini munculnya bersamaan ya di tahun yang sama. Twitter lebih dahulu bulan Februari 2006, Facebook September 2006. Kemudian iPhone ya ini tahun 2007 di bulan Juni, lalu Android bulan November tahun 2007 dan di 2009 adalah Foursquare. Nah, sekarang di tahun 2023 tentu raksasa-raksasa perusahaan ini terus berkembang ya penggunaan datanya. Nah, kalau dilihat dari volume dari big data ya, jadi di tahun 90-an ya itu masih menggunakan RDBMS dan data warehouse. Ini tahun 90-an ya, ada SAP, ada Oracle ya. Kemudian di tahun 2000-an itu ada content dan digital asset management. Ya, ini isinya adalah dokumen-dokumen ya, yaitu Word, Excel, PowerPoint, ya, Outlook, kemudian PDF ya. Ini ukurannya antara 1 petabyte sampai 1000 terabyte. Jadi sangat besar sekali ya. Nah, yang paling besar adalah yang diukur berdasarkan exabyte ya. Ini paling besar ya ukurannya. 1 exabyte itu sama dengan 1 petabyte. Ya. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang menggunakan ini ya, yaitu YouTube. Ya, kita tahu isinya adalah film, video, ya, data yang sifatnya itu berupa animasi ya, mungkin ada juga animasi gitu ya. Nah, kemudian ada Twitter, kemudian ada Facebook ya. Ini di tahun 2010 ya, datanya itu sangat besar sekali dan menggunakan tidak lagi SQL tapi NoSQL. Dan berdasarkan nilai dari satu kunci atau key value tertentu ya. Ini ada SMS juga di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat volume dari big data setiap 1 menit ini ya, setiap 60 detik gitu ya. Ada data musik ya di Pandora, streaming di Pandora itu 13.000 lebih gitu ya. Kemudian contoh yang lain misalnya adalah email ya, dikirim ya, jumlah email yang dikirim itu adalah 168 miliar, ini sangat besar sekali. Kemudian pencarian di Google ya, itu 694.000 sekian gitu ya. Pencarian di Firefox ya, itu 1.700 sekian lebih gitu ya. Dan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain ya, di YouTube ini ya, totalnya 25 lebih durasi dalam tontonan ya. Di YouTube itu sekitar 600 lebih video baru setiap 60 detik ya. Anda bayangkan ya, 600 lebih video baru di setiap 60 detik. Nah, ini disebutnya big data. Kenapa? Karena datanya memang volumenya itu sangat besar sekali ya. Jadi bukan volume data yang hanya ada di satu perusahaan atau di satu enterprise ya, atau di satu organisasi saja ya. Tapi satu organisasi yang punya aplikasi yang penggunanya ini adalah global ya. Jadi seluruh dunia bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat perbedaan antara data, informasi dan knowledge ini berbeda ya. Kalau data itu adalah sebuah fakta atau deskripsi dari suatu data yang ada di dunia nyata gitu ya. Sementara informasi itu adalah hasil dari penangkapan data atau pengetahuan ya, capture data and knowledge. Jadi merekam atau mengambil data dan pengetahuan atau knowledge pada satu waktu tertentu ya, at a single point. Jadi information itu akan muncul ketika kita bisa merekam atau mengambil data pada satu waktu tertentu. Nah, sementara untuk knowledge ini adalah apa yang kita ketahui saat ini, bukan dunia nyata itu sendiri. Ya, sebenarnya dunia nyata itu kan sangat luas sekali, sebenarnya banyak pengetahuan gitu ya. Tapi pengetahuan yang kita tahu itu disebut sebagai knowledge ya, hanya yang kita tahu.
Nah, sambil kemudian dieksplorasi, kemudian diteliti, maka akan mendapatkan terus pengetahuan-pengetahuan yang lebih baru. Nah, kalau didefinisikan, big data ini ada dua definisi yang cukup banyak dipahami ya, yaitu menurut Hurwitz et al. Tahun 2013, big data ini adalah istilah ya untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks, di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer yang sifatnya konvensional. Jadi tidak bisa menggunakan teknologi yang lama ya. Sementara untuk McKinsey ya, ini definisi dari McKinsey Global Institute ya tahun 2011. Big data ini bisa didefinisikan dengan data yang memiliki skala, yaitu volume, kemudian punya distribusi atau velocity, dan keragaman atau variety yang sangat besar dan abadi. Ya, jadi ukurannya besar dan abadi itu artinya nanti akan tersimpan terus, dan datanya itu bisa diakses, bisa diakuisisi ya. Dari tahun pertama kali dimulainya data itu disimpan sampai sekarang. Ya. Kemudian big data ini juga membutuhkan arsitektur technical, ya. Arsitektur teknik itu artinya media simpannya dan arsitektur untuk komunikasinya, untuk melakukan pengambilan data itu butuh metode analitik yang inovatif yang bisa mendapatkan pengetahuan dan dapat memberikan nilai bisnis baru, yaitu berupa informasi yang bermakna. Ya, jadi artinya secara infrastruktur itu butuh teknologi yang canggih gitu ya. Kemudian di situ juga kemudian disupport dengan metode analitis untuk bisa menganalisa data itu, gitu. Kira-kira seperti itu. Itulah McKinsey Global Institute. Nah, yang terakhir adalah big data ini memahami ada 7V atau karakteristik dari big data ini ya, karakteristik utama dari big data ini. Tadi McKinsey Global Institute menyebutkan ada volume, velocity, dan variety ya, yaitu skala, volume, kemudian distribusi, velocity, dan keragaman atau variety. Nah, kemudian ditambahkan di sini ya, selain volume, kemudian variety, kemudian veracity ya, itu ada kecepatan, ada nilai atau value, ada kebenaran atau veracity, kemudian ada nilai yang berubah, variability, artinya bahwa nilai-nilai yang ada di big data itu berubah. Kenapa berubah? Karena bertambah setiap saat gitu ya, selalu update, selalu bertambah. Maka ketika dianalisis ulang akan terjadi perubahan. Karena datanya berubah, maka hasil analisisnya juga akan berubah. Dan yang terakhir adalah visualization ya, itu penampilan. Jadi bagaimana data-data ini ditampilkan ya untuk bisa digunakan dalam bisnis ya, untuk menunjang bisnis, untuk pengambilan keputusan di dalam perusahaan atau di organisasi untuk bisa melakukan estimasi ya, forecasting atau peramalan ya, atau prediksi pada waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini sebagai pengantar ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya terkait dengan pembelajaran mengenai big data dan analisis big data.